Halo semuanya, selamat datang di obrolan santai bersama aku, Gloria. Kira-kira di obrolan pertama kita kali ini mau bahas apa ya? Penasaran kan? Eits, sebelumnya aku ditemenin sama 3 cowok yang bakal bikin kalian tambah penasaran. Halo guys! Halo. Tak kenal maka tak sayang. Ayo coba dong kenalin diri kalian masing-masing. Halo semua, nama aku Christopher Garadi dari 11 IPS 3 absen 5. Halo, aku Nathan, kelas 11 IPS 3 absen 25. Halo, aku Indra. Aku dari 11 MIPA 2, nomor absen 20. Nah, kira-kira kita mau ngomongin apa nih? Random aja kali ya. Yang penting santai sama bisa nemenin teman-teman semua. Bentar. Sebelum ngobrol, kayaknya lagi ada yang kurang semangat nih. What's up, Dra? Wah, kalau nih kayaknya Ora mungkin. Aku mau kepikiran. Sing santai lah bos. Tegang amat hidup lu. BTW kepikiran apa lu? Gini loh, kalau lihat kita semakin tua ya. maksudmu tua gimana? Ya tua. Akhir-akhir ini nonton TV siap bencana alam mulu sampai bosen lihat. Bener juga sih ya, apalagi beberapa bulan kebelakangan ini banyak banget bencananya. Ada banjir di awal Januari, sama ada beberapa rangkaian bencana alam di NTT, kayak angin kencang, banjir bandang, sama tanah longsor. Terus juga ada gempa di Malang yang disebabkan oleh dinamika liftover. Semoga cukup ini aja deh. Tapi menurutku itu wajar sih ya. Soalnya secara geologi Indonesia berada pada Ring of Fire. Maksudnya jalur gunung berapi yang membentang mengelilingi cekungan Pasifik. Nah, di samping itu, secara geografis Indonesia juga merupakan negara kepulauan dan memiliki luasan laut yang lebih besar dari pada daratan. Lah terus kalau udah kayak gitu gimana dong? Gampang. Kita mitigasi aja. Kan mitigasi berdasarkan UUD nomor 24 tahun 2007 itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui bangunan fisik maupun darat dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Terus canggihnya sekarang BMKG punya sistem yang namanya Indonesian Tsunami Early Warning System. Sistem ini ngasih tahu ke kita tentang informasi potensi terjadinya tsunami akibat gempa bumi. Wah, keren. Kreatif juga ya pikiran manusia zaman sekarang. Tapi aku lebih prefer ke musim hujan sih. Soalnya kayak adem gitu. Terus nih ya, poin yang aku suka, aku bisa lihat pelangi. Ya Allah, pelangi coba. Tapi kok bisa ya ada pelangi? Gila, fleksibel. Setahu aku tuh ya, pelangi bisa muncul itu karena adanya gejala alami yang disebut diskresi cahaya. Jadi gini ya teman-teman, jadi kalian lebih paham lagi. Terbentuknya pelangi itu karena terurainya warna putih atau polikromatis dari cahaya matahari menjadi warna-warni pelangi atau monokromatis. Setelah cahaya mataharinya itu lewat, lapisan udara yang kerapatannya beda karena ada lapisan udara yang punya butiran air setelah hujan dan lapisan udara tanpa ada butiran air hujan. Nah, karena perbedaan lapisan inilah kita bisa lihat pelangi. Nah, iya tuh bener kata Indra. Coba deh Tan, Chris, dan teman-teman semuanya. Kalian perhatiin kalau ada pelangi. Aku jamin pasti warna merahnya gak akan deketan sama warna ungu. Lah, kok bisa? Ya bisa, aku juga baru tahu sih. Jadi, warna-warna pelangi itu sebenarnya dari cahaya matahari atau polikromatik. Nah, nanti warnanya itu ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama warna ungu. Terus, warna merah nggak bisa deketan sama warna ungu karena warna merah punya panjang gelombang yang panjang dan indeks biasnya paling rendah. Jadi pasti warna merah selalu ada di awalnya pelangi. Nah, warna ungu itu kebalikannya. Ya jadi gitu deh, pasti warna ungu sama warna merah gak akan pernah menyatu. Oh gitu ya.
Tapi kalau ngomongin banjir, itu jijik banget gak sih? Soalnya pasti air-airnya campur sama tanah. Dan diletek, gak kayak di negara Jepang gitu. Letek, masa cowok jijian sih? Kalau di ilmu kimia kayak gitu, itu biasa disebut suspensitan. Dra, suspensi sama kayak koloid gak sih? Ya enggak lah, jelas beda. Coba kau bandingin ukuran partikel, fase, sifat campurannya. Mesti beda banget. Lagian tuh ya, koloid itu punya jenis-jenis kayak sol, aerosol, emulsi, buih, masih banyak lagi deh. Sifat-sifatnya juga ada efek tindal, gerak Brown, dialisis, absorpsi, dan lain-lain. Coba deh kamu buka-buka. Walah, iya deng. Aku ingat mentega, keju, agar-agar itu juga termasuk koloid. Soalnya memiliki ukuran partikel penyusun antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Ya, kalian tahu nggak? Sabun sama sampo yang biasa dipakai juga termasuk koloid juga loh. Aduh, kalian bahas apa sih? Gara-gara Indra kok kepikiran bumi kita ini. Iya benar. Aku juga kasihan sama para korban bencana alam. Nah, ya kan? Makanya, ya aku pikir itu, ya mesti mereka sekarang jadi lebih rentan sama penyakit, karena sistem imunnya melemah. Iya juga sih ya. Padahal kita juga tahu sendiri, kalau sistem imun tubuh kita melemah, kita bakal rentan terkena penyakit. Kayak mudah terserang flu, jadi mudah terkena masalah pencernaan, sering merasa lelah, dan yang paling parah, kita bisa stres berat. Tapi kok bisa ya, cuma karena sistem imun melemah, kita langsung kena penyakit? Ya bisa dong. Buat Nathan dan teman-teman semua yang belum pada paham dan belum pada tahu. Jadi gini, di dalam tubuh kita itu ada patogen yang menghancurkan sel penyakit, dan di dalam tubuh kita juga ada antibodi untuk melindungi dari virus atau bakteri. Nah, kalau sistem imun kita menurun, berarti sistem kerja patogen dan antibodi juga menurun. Jadi, tubuh nggak bisa mempertahankan diri dari berbagai macam bakteri dan virus. Makanya kita jadi gampang kena penyakit tuh. Wah, bahaya banget ya. Apalagi stres berat bisa menjadi penyebab tindakan-tindakan yang tidak menghargai hidup. Contoh yang paling parah tuh kayak bunuh diri gitu. Iya, padahal kan gereja Katolik mengajarkan untuk selalu menghargai hidup. Berarti bunuh diri itu termasuk tindakan tidak menghargai hidup dong? Iya dong, jelas banget. Gini ya, kita sebagai orang Kristiani itu harus percaya kalau manusia mempunyai nilai yang tak terhingga. Karena kita diciptakan oleh Allah. Nah, nilai yang tak terhingga itu adalah hidup kita sendiri. Wah, kalau kita masih hidup, itu udah anugerah banget ya. Oh iya dong, jelas. Hidup itu kan dari Allah. Jadi sebagai manusia yang dikasih hidup sama Tuhan, kita harus bisa menjaga dan merawatnya dengan cara love self dan bersyukur sama Tuhan. Karena dialah yang udah ngasih kita kehidupan secara cuma-cuma. Iya itu bener banget. Selain sesuai dengan ajaran gereja Katolik, dalam piagam PBB juga dijelasin kalau kita tuh punya hak asasi untuk hidup. Ya, jadi sayang banget sih kalau hak kita nggak dipakai. Lah, emangnya Indonesia masuk dalam PBB? Iya, Glo. Tuh gimana sih? Ketahuan banget gak pernah belajarnya. Indonesia itu masuk dalam PBB. Nah, PBB itu sendiri mengeluarkan Mukadimah Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia yang harus dipatuhi sama seluruh anggota PBB. Oh, gitu. Boleh nggak dijelasin ke teman-teman tentang apa aja sih macam-macam hak asasi manusia itu? Jadi gini teman-teman semua, banyak banget macam-macam dari hak asasi manusia. Di antaranya ada hak asasi pribadi yang terdiri dari hak kebebasan untuk bergerak, terus juga ada hak asasi politik yang terjadi dari hak memilih dan dipilih. Terus ada hak asasi hukum yang terdiri dari hak pelayanan baik dan masih banyak lagi deh. Dan kita harus menghargai hidup karena semua ini anugerah dari Tuhan. Oh, oke, siap. Oh ya gengs, by the way, kan kita udah tahu nih kalau di awal tahun ini tuh banyak banget bencana alamnya dan gak sedikit juga korban bencananya. Nah, aku mau tahu dong aksi nyata kalian kalau seandainya kalian itu menjadi salah satu relawan bencana alam. Oh, gini. If I had chance to go there,
I would help them, and if I have a lot of money, I will donate my money to them. So Inggris banget kamu, Chris. Udah, lanjut. Kalau kalian, Dra, Tan. Kalau aku pribadi ya, aku mau ngebuat barang yang nantinya bisa dijual, dan hasil jualannya itu aku kasih korban bencana. Wah, barang apaan tuh kira-kira? Ya barang kerajinan. Orang tuaku kan punya usaha kerajinan. Iya benar, orang tuanya Nathan ini punya usaha pembuatan limbah bekas gitu, dan produknya paling laku di tempat sampah, dari tutup botol bekas. Tapi aku juga bantuin loh ya. Allah, bantuin ngeraputin doang kamu mah. Enak aja. Aku tuh bantuin di bagian promosinya. Kalau gitu tolong jelasin. Jadi gini, biasanya Nathan tuh kalau mau promosi lihat-lihat dulu kondisi pasarannya saat itu. Loh, kok malah kamu yang tahu sih? Iyalah, orang aku sobat kentalnya. Lah, laki buat apa sih promosi sekarang? Ya buat ngenalin produknya lah. Terus juga buat bujuk pembelinya biar pada beli. Gitu aja nggak tahu. Tumben pintar. Tapi strategimu pasti Tan, kalau kelihatannya usahamu tuh laku banget. Sebenarnya sih nggak ada strategi macam-macam ya. Cuma karena lagi pandemi kayak gini, orang tua aku ngusulin buat ngasih promo-promo gitu. Nah saat itu tiap ada orang yang beli produkku lebih dari 50.000, nanti dikasih diskon 15%. Kan lumayan tuh, orang-orang jadi tertarik. Lah, terus kamu promosinya lewat apa, Tan? Nah itu aku juga bingung. Biasanya kalau nggak ada pandemi kayak gini, aku pakai personal selling gitu. Jadi ya aku promosiin sendiri produkku ke orang-orang lewat tatap muka. Tapi karena pandemi gini, aku jadi bingung banget nih. Oh gini aja, kamu coba cara baru. Kayak misalnya kamu lihat website biar ngikut tren sekarang, agak aja gitu, all shop kayak Lazada sama Tokped, kan lebih gampang untuk promosiinnya. Wah cakep bener intimu. Ya deh ya, aku juga udah kepikiran nih mau promosiin gimana. Gimana tuh? Jelasin dong. Nah, nanti aku promosiin produknya dalam bentukan gitu. Nih desainnya. Jadi tuh di iklan ini udah lengkap semua. Ada nama produknya, terus juga kualitas barangnya. Nah di situ juga udah ada web yang aku bikin sama kontakku. Nanti kalau yang mau beli tinggal hubungin aku aja. Wah, gila. Asli kreatif amat. Ya kali generasi Z masih kuno. Apa kata dunia? Bener juga sih. Tapi bentar, kok itu pakai bahasa Jawa sih? Ya emangnya kenapa? Bangga dong harusnya. Hitung-hitung kita bisa melestarikan budaya kita. Biar orang-orang juga tahu kalau Jawa itu menarik. Yora. Lumayan sih. Ya uangnya bisa buat kamu bantu korban bencana alam. Semoga aksi nyatamu bisa terwujud ya, Tan. Amin. Ndra, kalau aksi nyatamu gimana nih? Aku sih gak muluk-muluk ya. Aku cuma ada adik korban bencana punya sikap kayak satria bijaksana yang tercermin dalam pola gerak disajikan setiap atlet pencak silat. Jadi kayak mereka harus bertangkas sama luas menghadapi semua ini. Terus juga mereka harus punya nilai-nilai dari pencak silat itu sendiri, kayak rasa keterikatan, sikap tangguh dan tanggap, sikap disiplin, serta sikap dinamis. Wah gila, gak nyata banget gue. Berbobot banget aksi nyata lu. Tuh jadi terharu nih. Tapi nggak itu doang, nanti juga aku mau kayak dari sana satu keterampilan gerak pencak silat biar mereka bisa jaga diri masing-masing. Boleh sekali niat lupa, tapi geraknya emang bingung. Terus sejarahnya pencak silat itu kayak gimana? Jadi yang pertama tuh pasti aku ajarin mereka tentang teknik dasar kuda-kuda itu dulu. Terus selanjutnya sikap pasang sebelum menyerang. Nah kalau udah baru tangkisan. Kalau sejarah dari pencak silat itu sendiri sih, pencak silat itu seni bela diri tradisional dari nenek moyang kita. Pencak silat itu juga sudah sebar di Nusantara sejak abad 7 loh. Coba aja kamu lihat pas Indonesia lagi dijajah, masyarakat Indonesia itu pakai seni bela diri ini. Terus juga ada buktinya lewat televisi di Borobudur. Tapi ingat Dra, jangan kamu ajarin mereka buat jadi sukarelawan. Ya iyalah enggak. Kalau kamu sendiri dulu, aksi nyatamu apa? Aksi nyata aku yang ngawasin kalian lah. Salah, bubar-bubar. Bos, apa dong? Oke deh, ayo bubar. Oke deh, jadi gimana nih teman-teman? Menarik banget kan obrolan santai kita. Semoga kalian dapat pembelajarannya ya dari obrolan santai ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di next hour podcast. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye.